Saudara-saudara terkasih, umat beriman dimanapun Anda mendengar dan menonton channel ini. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Eriks. Tuhan memberkati Anda. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas dan saya beri judul Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mari kita mendengar teksnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu pun lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudaraku terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk mengerti dan mempraktekkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan harian kita. Namun kita perlu tahu bahwa iblis yang tampak dalam beraneka bentuk dan ragam adalah tantangan terberat dan musuh kerajaan Allah yang paling nyata. Hidup dalam kerajaan Allah membutuhkan pengakuan akan kuasa Allah. Pengakuan itu tidak dengan kata-kata saja, tetapi dengan mempraktekkan secara konkret segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berita Injil yang baru saja kita dengar menegaskan bahwa Yesus sanggup mengusir roh jahat. Pengusiran roh jahat oleh Yesus adalah tanda bahwa kekuatan yang lebih besar dari Allah ditunjukkan, ditampilkan, didemonstrasikan kepada kita, dan tanda datangnya kerajaan Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu yang Yesus katakan tadi. Ungkapan ini ditujukan kepada kita untuk beberapa hal. Pertama, Yesus meminta kita untuk menerima Dia. Segala peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, menggandakan roti, mengampuni orang berdosa, mengusir setan dan lain sebagainya adalah tanda nyata kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Terutama di saat Yesus mengatakan hal ini,
di Palestina, dia menegaskan kerajaan Allah itu sudah hadir pada mereka yang mengalaminya dan yang melihatnya. Peristiwa-peristiwa itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh karena kuasa iblis. Iblis tidak pernah bekerja untuk kebaikan manusia. Hanya Allah saja yang sanggup melakukan karya kebaikan untuk menyelamatkan umatnya. Kedua, berdoa dan hidup kudus. Berdoa dan hidup dalam kekudusan adalah cara terbaik untuk terus-menerus bisa menerima Yesus. Ada banyak bentuk doa, perayaan Ekaristi mingguan atau harian, doa-doa spontan, doa-doa pribadi dan bersama, atau doa-doa dalam keluarga, devosi, pengakuan dosa, doa meditatif dengan merenungkan bacaan kitab suci dan lain sebagainya. Ada begitu banyak bentuk doa untuk terus-menerus menjalin hubungan pribadi dengan Yesus, dan dengan itu kita mengakui Dia, menerima Dia dalam keseharian hidup kita. Kita semua diminta tidak hanya percaya kepada Yesus dengan kata-kata, tetapi membuktikan kepercayaan itu dengan praktek nyata, melaksanakan semua hal yang Dia kehendaki, yakni mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup harian. Kita diminta untuk menyembuhkan orang lain, mengampuni sesama, berlaku adil, mengasihi, menolak kejahatan, misalnya menyembah berhala, membunuh, mencuri, berdusta, bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Hal-hal jahat ini mesti dihindari. Sikap hidup yang baik dan selaras dengan kehendak Allah adalah tanda nyata kehadiran kerajaan Allah dalam hidup harian kita. Tetapi juga tanda-tanda nyata, tanda-tanda kebaikan itu yang dikerjakan oleh Allah dalam diri kita adalah tanda kehadirannya. Ia hadir untuk menyertai, mendampingi, dan menuntun kita ke jalan yang baik dan benar. Para saudari dan saudaraku terkasih, baiklah kita bertanya diri, apakah kerajaan Allah sudah datang kepada kita? Apakah kita sudah menerima dan mengaku Yesus yang berkuasa mengalahkan kuasa iblis? Apakah kita mau dan berani untuk terus-menerus berdoa, bertahan dalam kekudusan? Apakah kita juga sudah hidup dan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita, terutama dengan cara berbagi harta milik, mengampuni, berlaku adil, dan hidup dalam semangat persaudaraan sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini baik kita refleksikan, kita renungkan, dan jika kita menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, inilah saatnya untuk kita perbaiki. Tuhan memberkati Anda. Shalom.